mengeluarkan pernyataan 25 Desember itu adalah hari mualaf sedunia. Bagaimana harus bisa diterima juga teman-teman. Karena apa? Tanggapan-tanggapan ya tentu saja dari beberapa pendeta, bahkan dari apologet Islam itu sendiri, Jonathan Dander tidak setuju dengan ini. Bagaimana komentarnya, keseruannya, ambil pelajaran pentingnya teman-teman, dengarkan ini. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi hari mualaf dunia. Energi mualaf untuk dakwah, energi mualaf untuk mengucapkan, energi mualaf untuk membagikan dakwah di seluruh dunia. Ayo, dengan hari mualaf tanggal 25 Desember kita mampu mendakwakan masyarakat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mualaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, agar diwaspadai pendapat-pendapat yang menghasut. Dan orang Kristen nggak usah ditanggapin semacam begitu. Saya perlu menanggapi untuk memberikan keterangan logis kepada mereka agar cara berpikirnya tidak membuat agama ini tambah terpuruk dari waktu ke waktu karena dipimpin oleh ulama-ulama dan mereka-mereka yang sengaja membuat fitnah, dan fitnah itu kembali kepada mereka, memukul mereka sendiri. Ataupun mungkin saja bahwa mungkin ini apa yang diramalkan oleh Nabi mereka bahwa Islam tinggal nama. Ya'ti 'alan nasi zamanullah yabqa minal Islam illa ismu. Datang suatu zaman Islam itu tinggal nama. Namanya Saifuddin Ibrahim, tapi pendeta namanya Muhammad. Dia adalah penginjil, namanya Muhammad. Guru Alkitab namanya Zainab Aisyah, sekarang sudah jadi penginjil. Berarti nggak pantas untuk menetapkan hari mu'alaf itu. Sadar saudara-saudara, wala minaddin illa darsuh, dan tidak ditemukan agama pada waktu itu, kata Muhammad, kecuali tinggal pelajaran. Belajar agama, belajar. Semua belajar agama, belajar. Tapi tidak mampu mempraktekkan agama Arab itu. Untuk sholat, siapa yang mau sholat di zaman serba cepat sekarang ini? Siapa yang mau sholat? Kalau Anda tinggal di Amerika, Muslim di Amerika, nggak ada yang sholat. Nggak ada yang mau ibadah. Jadi agama tinggal pelajaran. Belajar manasik haji. Di Ka'bahnya, rogo kemaluan perempuan. Itu di depan Ka'bah. Ka'bah sebagai tempat suci agama Islam ternyata nggak benar-benar suci dari perbuatan bejat. Seorang muslimah asal Indonesia baru aja mendapat perlakuan tak senonoh di tempat itu. Dia dilecehkan secara seksual oleh sesama jemaah saat dia sedang berumroh. Kejadian ini dialami oleh akun Instagram Kininyo. Lewat akun IG-nya, dia menceritakan kejadian tak senonoh yang dia alami. Dia cerita, awalnya dia ngerasa ada orang yang nempel-nempel ke tubuhnya di tengah kerumunan di Masjidil Haram. Semula dia positif thinking aja, mungkin orang itu nggak sengaja karena kedorong. Tapi ternyata orang itu sengaja melakukan itu. Bahkan saat dia beranjak ke sekitar multazam buat berdoa, si pelaku malah berani megang bagian tubuhnya. Ya Allah, bener-bener kayak megang bawahku. Dan itu lama, kata Kimi dengan ekspresi shock. Tapi anehnya, sebagai penyintas bukannya mendapat simpati netizen Indonesia, dia malah mendapat komen-komen victim blaming di kolom komentar videonya. Ada yang bilang dia nggak seharusnya kesana tanpa mahram. Ada yang nyuruh dia istighfar, introspeksi diri, dan nggak usah ngumbar kejadian itu. Bisa jadi apa yang terjadi pada diri kita itu sebab dari dosa-dosa kita, tulis salah satu netizen. Bahkan ada yang nyinyir, kenapa pas azan subuh malah nyium Hajar Aswad. Jadi seakan-akan ini semua jadi salahnya Kimi. Aneh banget kan? Pelecehan seksual itu kan kejahatan, no debat. Bukan soal tempat, bukan soal apa yang dipakai korban, bukan soal dia jalan sama siapa. Ini tentang pelaku yang nggak bisa nahan dirinya sendiri. Seorang yang berperilaku bejat, yang mungkin udah terbiasa melakukan kejahatan, termasuk di tempat suci. Peristiwa yang dialami akun Kiminyo bukan kejadian pertama. Sebelumnya sudah banyak jemaah perempuan yang ngalamin hal serupa di tempat yang katanya tanah suci. Antara lain dialami juga oleh jemaah umroh asal Indonesia bernama Bella. Dia dilecehkan setelah sholat di Masjidil Haram tahun 2013. Awalnya dia juga berpikir, mana mungkin di tanah suci ada kejadian kayak gitu. Tapi faktanya ada. Ada juga Anggi yang mengalami pelecehan sampai 3 kali saat haji tahun 2004. Karena kejadian itu dia sampai trauma datang ke Mekah. Peristiwa lainnya bahkan sempat membuat heboh tanah air, yakni saat ada WNI yang dihukum 2 tahun penjara karena tindakannya melakukan pelecehan seksual terhadap jemaah perempuan asal Libanon. Jadi emang fakta, di depan Ka'bah, di tengah ibadah tetap ada aja yang nekat berbuat bejat. Masalahnya memang banyak korban memilih diam. Bukan karena mereka nggak merasa dilecehkan, tapi karena takut disalahkan. Mereka takut dibilang, pantasan kena,
diterima, pasti ada dosanya duluan, atau dianggap ini ujian yang harus diterima. Udah saatnya kita mengubah paradigma itu. Itu cara pandang yang salah memaknai kejahatan yang ada di Ka'bah sebagai kesalahan korban, bahkan jahat. Justru akan semakin menyuburkan perilaku-perilaku bejat itu. Penyelenggara haji dan umroh harus berbenah menyelesaikan persoalan itu. Selain itu, juga harus mengedukasi jemaahnya. Yuk beragama dengan akal sehat. Betapa banyaknya itu wanita-wanita yang hilang di Arab itu ketika haji. Pulang ke Indonesia, istrinya sudah hilang. Dibawa lari sama taksi. Ya, ada wanita yang tersesat. Makanya gandeng tangan, suami istri muda itu, gandeng tangan. Nanti hilang istrimu. Waktu itu terowongan Mina, tahun berapa itu terowongan Mina itu? 91 apa 90 itu? Terowongan Mina berapa banyak itu wanita yang hilang. Hilang sampai sekarang, nggak ketemu. Kenapa? Karena diambil, kemudian dibawa ke rumah harem. Rumah harem itu adalah rumah di mana wanita-wanita ditampung. Yang paling cantik akan dijual sekian, yang setengah sekian, hanya untuk memuaskan hawa nafsu di Arab sana. Karena Quran yang membolehkan untuk merampok wanita. Itu sudah banyak, saudara-saudara. Jadi begitu di Arab. Jadi pelajaran, ya pelajaran. Ada yang dipraktekkan, ada yang tidak. Coba penonton ya, penonton di YouTube ya. Coba penonton saya bikin hari mu'alaf sedunia itu hari apa? Apalagi di bulan-bulan Desember begini kan banyak sekali. Misalnya kedutaan Amerika, kedutaan Australia itu dihancurin sama mereka. Kalau begitu tanggal 1 Muharram kita tetapkan sebagai hari telur diiris-iris. Karena kami sudah begitu menderita, gereja-gereja kami hancur, tempat-tempat ibadah kami hancur. Di Medan 2 vihara dihancurin, dikobongin. Sama siapa? Agama apa? Orang mana itu? Ayo, kami ini sudah sangat menderita, saudara-saudara. Menanggung penderitaan bagaimana mereka yang dihabisin oleh saudara-saudara, di mana saudara-saudara tidak pernah membawa damai dalam ibadah kami. Kami disusahin terus-menerus dari zaman ke zaman, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita menganggap bahwa Padang itu daerah aman. Gereja juga dihancurin sama orang Padang. Padahal saya sudah memuji orang Padang itu sebagai orang yang damai. Nggak ada ke orang Padang itu preman. Lu cari di mana? Mana orang Padang preman? Nggak ada. Nandar tumben dia bicaranya lurus kali ini. Tanggal 25 Desember hari mu'alaf sedunia ini diinisiasi oleh siapa? Apa dasarnya? Kan kalau di dalam Islam itu ada yang namanya maqasid syariah, mempertimbangkan hifdzul nafas, hifdzul zin, hifdzul mal. Ya. Ini kaidah muqasid syariahnya di mana? Justru kita ini menjadi terkesan tasyabuh. Terkesan jahil, terkesan provokasi. Mereka tanggal 25, kita tanggal 25, ya. Sementara Rasulullah SAW sendiri, banyak para sahabat Rasulullah itu dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani yang mereka kemudian masuk Islam. Tidak ada, wahai sahabat-sahabatku, marilah kita rayakan tanggal 25 sebagai hari mu'alaf sedunia. Saya sebagai insan pribadi tentu banyak salah. Kalau misalnya ada para guru yang mau menegur saya, memberikan saya pencerahan, dasar dan dalilnya di mana tanggal 25 itu adalah hari mu'alaf sedunia. Kalau Rasulullah SAW yang mengajarkan, saya sami'na wa ta'na. Kalau para alim ulama mengajarkan itu, saya sami'na wa ta'na. Tetapi saya lihat mudaratnya itu lebih banyak. Jadi orang Kristen gak respect lagi sama kita. Mereka rayakan Natal, kita di mana bentuk toleransi kita? Itu kan mengganggu mereka di dalam hal mental. Kita ketika lakum dinukum itu gak boleh mengganggu rumah ibadah mereka,
nggak boleh mengganggu acara-acara keagamaan mereka. Bukan hanya agama mereka, ya, mentalitas mereka juga jangan diganggu, gitu kan. Kalau dalam ranah diskusi lintas agama, yang kita kedepankan itu adalah dalil, adalah data dan referensi. Bukankah selama ini kita mendakwahkan Yesua HaMasyiah tidak pernah lahir tanggal 25? Tiba-tiba kita membuat acara yang sama pada tanggal 25 dengan nuansa yang berbeda, Hari Mu'alaf Sedunia. Karena saya kok nggak sependapat, kok saya tidak seret dengan Hari Mu'alaf Sedunia ini. Dasar pijakannya apa? Siapa yang menginisiasi? Saya berbicara ini berdasarkan keyakinan dan keimanan saya sendiri, yaitu dinul Islam, dan berdasarkan pikiran saya sendiri. Makanya kalau ada yang mampu meluruskan, begini deh, gini dalilnya, baru saya terima. Tapi kalau tidak mampu menunjukkan dalil, landasan hukum, dan manfaat dan mudaratnya lebih banyak mana, saya tidak akan terima. Justru itu mencoreng, membuat Islam ini seolah-olah jahil gitu loh ya. Ingat, perayaan Natal itu tanggal 25 itu sudah ada tahun 336 Masehi yang menginisiasi Konstantinus Kaisar Romawi. Rasulullah lahir pada abad ke-6. Mewatakan Islam tidak pernah kita mengikuti acara-acara ritual-ritual mereka. Kemudian Rasulullah tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia itu nggak ada. Kalau kiranya yang tidak sependapat, tunjukkan dasar dan dalilnya. Kalau ada, saya sami'na wa ata'na. Dan tidak ada tendensi kebencian, tidak ada tendensi iri, wal ya'udzubillah. Ya wallahi saya menyampaikan ini murni ya mardatilah, menghadap keridhaan Allah. Makanya kalau ada yang tidak sependapat silakan naik. Ya, apa dasar kita harus merayakan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia? Itu dasarnya di mana? Debat-debat aja, berdakwah aja, jangan kita menimbulkan gesekan. Kan banyak pendeta-pendeta yang akhirnya komplain, kenapa ini kok Hari Mu'alaf Sedunia tanggal 25? Coba kita pernah membayangkan nggak ketika misalnya nanti Hari Isra Mi'raj, mereka juga merayakan hari kenaikan Paulus misalnya, ya di tanggal yang sama. Ketika kita merayakan Idul Fitri, mereka merayakan Idul Patah misalnya. Pasti kan kita juga tersinggung loh. Kita rayakan Idul Fitri, mereka merayakan Idul Patah misalnya. Ketika kita merayakan Idul Adha, mereka juga buat hal yang sama. Coba, ya sebelum kita melakukan sesuatu, coba pikirkan terlebih dahulu. Kita misalnya nih, 1 Syawal akan merayakan Idul Fitri. Karena di dalam Islam itu, hari raya itu cuma 2, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pas Hari Raya Idul Fitri, tiba-tiba mereka membuat sebuah inisiatif. Tanggal 1 Syawal adalah hari misalnya ya, Hari Paulus Rasul misalnya. Pasti saya yakin nih, kita juga loh, 1 Syawal itu Idul Fitri, kok jadi Hari Paulus Rasul? Waduh, kita pasti tersinggung kan? Nah, dakwah tidak harus menyerupai semacam itu. Kita merayakan Hari Idul Adha, ya. Tiba-tiba mereka merayakan Hari Pengorbanan Paulus misalkan, ya kan? Iya. Refli Harun, selamat Hari Mu'alaf Sedunia. Ada lagi ustadz di pesantren yang lagi viral. Saya ketawa. Kalau bulan bisa ngomong, tentu dia tak akan bohong. Janganlah bohong, ya. Dan mari kita buktikan ya, banyakan mu'alaf atau banyakan murtadin. Artinya dari murtadin itu adalah Muslim masuk Kristen, mu'alaf itu Kristen masuk Islam. Mana yang banyak? Tanggal 25 Desember kita nyatakan Hari Mu'alaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Kembalilah kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah mu'alaf yang sebenarnya. Wow, semangat sekali membahas 25 Desember. Bagi kami Kristen sejati, penghuni-penghuni surga yang masih menumpang di planet ini, 25 Desember adalah hari di mana kami memberitakan Injil Kristus. 25 Desember adalah hari di mana kami menyatakan seperti apa yang disampaikan oleh malaikat pada Natal pertama dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan di hari Natal, oh gereja Tuhan, orang pilihan Allah, dari mimbar-mimbar gereja akan ada pujian-pujian kemenangan, akan ada khotbah-khotbah yang luar biasa.
saudara yang memberitakan seperti Petrus serukan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam nama di atas segala nama, name above all names, the one and only Jesus Christ. Jadi saudara-saudara, Yesus bukan hanya Tuhan segelintir orang. Kisah Rasul 10 ayat 36 mengatakan dia Tuhan semua orang, saudara-saudara. Dan juga di dalam Matius pasal 25 ayat 31, 32, 33, waktu dia datang semua bangsa kumpul. Dia Tuhan semua orang. Kalau kita bandingkan dengan Filipi 2 ayat 10 dan 11, dikatakan di sana bahwa setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Akan ada orang yang berlutut karena memang dia cinta Yesus, dia hormat Yesus. Bahkan bagi dia momen Natal adalah momen pelayanan, momen Natal adalah momen pemberitaan Injil, momen Natal adalah momen bersaksi bahwa Yesus Kristus benar-benar Allah yang menjadi manusia. Dan saya yakin Kristen sejati tidak mungkin menerima ajakan Bapak tadi, karena kalau kita terima ajakan model begitu menurut ajaran Alkitab kami bahwa Yesus satu-satunya jalan, dia Tuhan, dia Allah yang menjadi manusia, tidak percaya ini masuk neraka. Makanya di Matius 25 ayat 41 Yesus berkata kepada kambing-kambing yang di sebelah kiri itu, dikatakan apa? Nyala daripadaku orang-orang terkutuk. Ya, kamu harus masuk ke dalam neraka. Ya, di neraka itu sudah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya, dan orang-orang terkutuk masuk ke sana. Kenapa mereka tetap terkutuk? Karena Galatia 3 ayat 13-14, Yesus datang untuk ambil alih kutuk kita dengan cara mati secara terkutuk di Golgota, di salib itu. Dengan melakukan itu, Yesus kemudian mengubah kutuk menjadi berkat. Orang-orang itu tetap terkutuk karena tidak percaya Yesus, atau mungkin dulu Kristen tapi kemudian tinggalkan Yesus, akhirnya terkutuk dan masuk neraka. Jadi tidak mungkin, Pak, Kristen yang mengerti firman meninggalkan Anda, meninggalkan Yesus dan mengikuti Anda. Itu tidak mungkin, ya. Silakan Bapak berusaha. Kalau Bapak bisa dapat ada orang-orang Kristen yang pindah menurut ajaran Alkitab kami, itu orang-orang terkutuk, Pak. Orang-orang diberkati nggak bakalan pindah, dan mereka justru akan mendoakan Bapak. Bapak ajak kami ajak kembali Bapak. Ayo Pak, terima Yesus Kristus, karena menurut Kristen tetap itu adalah satu-satunya jalan. Bapak punya hak bicara, kami juga punya hak bicara. Tidak ada yang ganggu Bapak berpendapat, tapi tidak boleh juga ada yang ganggu kami berpendapat untuk menyerukan kalau mau masuk surga, mau selamat, mau dipulihkan. Tidak ada jalan lain. Jangan lewatkan. Maju orang Kristen, jangan terganggu. Sukacita Natal 25 Desember, bahkan tanggal 1 sampai tanggal 31 Natal terus. Haleluya. Saya pernah khotbah Natal di bulan Januari, bulan Februari sampai bulan Maret. Menyala Kristenku, bangkit gereja Tuhan. Tak usah balas jahat dengan jahat, pembalasan hak Tuhan. Ya, jelas dari saya teman-teman, di tanggal 25 Desember nanti setelah hari Natal, buat teman-teman yang merayakan dan saya juga merayakan itu, bagaimana kasih karunia itu setelah diberikan kepada kita lewat penyaliban itu, kesetiaan ketaatan yang diberikannya oleh Dia dan untuk kita, teman-teman. Siapa? Tuhan Yesus namanya. Oke teman-teman, berikan komentar kalian. Bagaimana sudut pandang kalian mengenai video-video yang beredar 25 Desember itu? Ya, mereka mengatakannya hari mualaf sedunia. Berikan komentar kalian teman di video ini. Bagaimana tanggapan kalian? Subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya. Salam kasih dari Terang Dunia.